ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga. Mohon maaf Bapak Ibu, nah itulah kesalahan teknis lapangan. Kadang kita merencanakan dengan baik, namun sesuatu itu pasti akan terjadi kendala-kendala Bapak Ibu. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir hari ini, meluangkan waktunya di sekolah kita yang tercinta ini. Sebenarnya ini bukan materi, tapi ini adalah rencana tindak lanjut yang mana kemarin kami sudah membuat suatu kegiatan atau program yang mana program itu akan dilaksanakan pada nantinya aksi nyata seperti itu. Nah, namun sebelumnya kami harus melaksanakan rencana tindak lanjut yang harus dikolaborasikan dengan kelompok belajar di sekolah kita seperti itu. Sungguh ramai yang datang ke sini, yang datang pula berseri-seri. Selamat datang bertemu kembali bersama saya di presentasi kali ini. Perkenalkan Bapak Ibu, inilah fasilitator yang mendampingi saya selama ini, bukan mendampingi hidup saya, tapi mendampingi saat saya berproses belajar, yaitu Bapak Irfan Dwi Prasetyo. Beliau adalah guru PJOK di Tanjung Pinang. Itu bapak gurunya Rahmat, mana? Ya, dia adalah pak gurunya Rahmat, pernah mengajar Rahmat waktu di Tanjung Pinang. Dan dia adalah salah satu fasilitator di Kepulauan Riau yang lulus untuk menjadi fasilitator PKG PJOK angkatan yang pertama di Kepri, seperti itu. Nah, ini saya punya program Bapak Ibu. Dan ini dilakukan pada saat nanti ada event gitu. Dan ini rancangan program saya, yaitu saya beri nama Tudongan, yaitu turnamen dagongan dengan model SEM, Sport Education Model namanya. Nah, ini nanti kita akan sama-sama memahami apa itu SEM sebenarnya, model pembelajaran seperti apa SEM ini. Dan ini kalau dikaitkan dengan pembelajaran PJOK yang suka praktek, ini sangat berpengaruh sekali seperti itu. Latar belakang, berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu miliki selama mengajar, ini bukan tentang PJOK saja, tentang mata pelajaran yang lain. Pernahkah Bapak Ibu memiliki peserta didik yang suka akan sesuatu tetapi tidak bisa melakukannya? Dia suka tapi tidak bisa melakukannya, sehingga dia lebih suka menonton, jadinya nonton, tapi dia sebenarnya suka, seperti itu. Nah, kemudian lagi ada pertanyaan pemantik, bagaimana Bapak Ibu memberikan perlakuan kepada peserta didik tersebut?
Pernahkah Bapak Ibu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik tersebut bahwa pembelajaran itu bisa menjadi bagian hidup dari masyarakat yang luas meskipun tidak terlibat langsung sebagai pemainnya di dalam kompetisi tersebut? Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, contoh aja Bapak Ibu ke cerdas cermat. Kadang-kadang ada itu mungkin dia tidak mampu untuk melakukan untuk ikut berkompetisi, tapi dia ingin ikut sebenarnya. Nah, di situ Bapak Ibu kita akan melibatkan di dalam kompetisi tersebut. Nantinya mereka mungkin bukan hanya menjadi pemain, bisa saja nanti mereka dijadikan panitia, dilibatkan di dalam kegiatan tersebut. Jadi tidak diabaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya, coba Bapak Ibu bayangkan juga ketika memberikan pengalaman belajar dengan mengadakan sebuah kompetisi olahraga secara formal dan membagi kelompok peserta didik tersebut dengan berbagai peran. Bapak Ibu, SEM ini jika kita bayangkan itu sepertinya mewah, namun sebenarnya SEM ini sangat memanfaatkan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Contoh kalau kita bermain peran gitu Bapak Ibu, kita bisa sampah banyak di sekolah. Sampah botol-botol itu bisa kita jadikan piala saat kita mengadakan kompetisi tersebut. Bukan yang kita ajarkan kepada mereka adalah bukan memberikan kemewahan, tapi memberikan mereka perlakuan bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa dimanfaatkan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini SEM. SEM itu adalah Sport Education Model yang dikembangkan oleh Dals Sidentop, seorang pakar pendidikan jasmani yang menjelaskan bahwa SEM ini adalah suatu pendekatan pembelajaran. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk pelajaran yang lain juga Bapak Ibu, yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Kemudian lagi Bapak Ibu, kenapa dia menonjol di olahraga? Karena olahraga yang sering praktek. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasikan berbagai peran seperti pemain, menjadi pelatih, menjadi manajer, menjadi wasit, bahkan menjadi penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan atau jurnalis dan sebagainya, atau dokumentasi dan sebagainya. Saya bisa menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Ini adalah salah satu pembelajaran yang tujuannya adalah berpihak kepada murid, melibatkan mereka pada pembelajaran itu sendiri. Kemudian memberdayakan murid saat program sekolah dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang sudah sekarang sering kita lakukan adalah kadang-kadang kita memberdayakan anak OSIS seperti itu Bapak Ibu. Dan itu pun kadang-kadang kerjanya belum maksimal. Kenapa? Karena mereka belum dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu hal itu secara menyeluruh. Kadang-kadang ada satu event aja baru kita mengajak mereka bekerja sama. Padahal di dalam pembelajaran mereka juga bisa kita libatkan. SEM yang akan dilaksanakan pada program saya yaitu turnamen gabungan antar kelas di SMP 1 Tebing sesuai hasil diskusi kelompok komunitas praktisi Mapel PJOK kami. Kemudian dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini. SEM yang akan dilaksanakan pada program saya yaitu turnamen gabungan antar kelas di SMP 1 Tebing sesuai hasil diskusi kelompok komunitas praktisi Mapel PJOK kami. Kemudian dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Mulai dari lapangan kita yang luas, kemudian sebagai sarana-sarana pendukung lainnya. Dengan mengadakan turnamen gabungan ini, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan maupun keberhasilan mereka. Permainan tradisional gabungan ini diambil karena mereka ingin mempelajari sesuatu dari permainan yang baru seperti itu. Oke, ini adalah tahapan-tahapan pada SEM Bapak Ibu. Dari mulai mengalokasikan waktu, mengorganisasikan peserta didiknya, kemudian berbagi peran, kemudian permainan tadi itu permainannya dengan seperti apa, kemudian pengenalan kompetisi itu seperti apa,
seri kompetisinya seperti apa, kemudian organisasi timnya seperti apa, catatan pertandingan hasilnya nanti seperti apa, kemudian penentuan juara hingga perayaan hingga akhir musim. Jadi namanya perayaan akhir musim seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Yaitu terwujudnya siswa yang mandiri, bugar, sehat, bahagia, dan berprestasi. Pertandingan olahraga tradisional menjadi ajang untuk mengenalkan kembali kepada generasi muda akan kekayaan budaya bangsa yang tersimpan dalam permainan-permainan tradisional. Kemudian melalui permainan tradisional ini, nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, sportivitas, dan kerjasama dapat ditanamkan pada generasi muda. Berikutnya mengenalkan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Kemudian meningkatkan kesehatan, tentunya juga kebugaran siswa. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu sudah pasti. Kemudian penerapan konsep belajar secara aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, ini adalah alur atau capaian yang akan diharapkan dalam program saya nanti Bapak Ibu. Yang pertama itu nanti akan diberikan pemahaman dulu tentang aturan permainan dan segala macam. Kemudian pengembangan keterampilan, pemahaman teknik, kemudian mengenai keterampilan sikap, kemudian kepemimpinan dan tanggung jawabnya. Langkah-langkahnya yaitu nantinya akan ada seperti technical meeting seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang mereka ini yang akan terlibat langsung. Tentu kita tetap mendampingi dan memfasilitasi. Kemudian latihan bagaimana mengelola pertandingan itu nanti, kemudian menganalisis pertandingan ini nanti seperti apa, kemudian penyelenggaraan ini nanti itu menekankan apa seperti itu, kemudian pemilihan perannya terakhir. Nah, perannya itu tadi, siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, mereka semua yang bekerja Bapak Ibu. Dan itu sama sampai di urutan kelima. Nah, untuk waktunya Bapak Ibu, itu saya karena ini momennya di Agustus, saya rencana akan melakukan kegiatan itu nantinya pada tanggal 20 Agustus seperti itu Bapak Ibu. Itu hanya perencanaan Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa konsultasikan kembali pada pihak sekolah apakah sekolah setuju atau tidak. Kita akan atau kesiswaan nanti kita akan lakukan kembali. Ini hanyalah rencana seperti itu. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini merupakan pembelajaran intrakurikuler Bapak Ibu. Ini ada di mata pelajaran kami dan nanti segala macam persiapannya itu dilengkapi pada saat pembelajaran kami. Nah, eventnya aja nanti yang dipakai di jam yang akan kita tentukan nanti. Kemudian siswa yang terlibat nanti adalah kelas, ini perencanaan saya masih di kelas 8, nanti kalau sudah disetujui kita lakukan di semua kelas itu Bapak Ibu. Karena mengenai waktu, karena saya mengajarnya di kelas 8, jadi rencana saya itu cuma di kelas 8 yang saya ajar. Nah, makanya saya akan koordinasi sama guru PJOK yang lain juga seperti itu. Kemudian waktu kegiatannya tadi disesuaikan, penanggung jawab tetap Ibu Kepala Sekolah. Nah, KBS yang menjadi lokomotif fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru Mapel PJOK, mitra KBS dari Mapel TIK atau Informatika yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi atau live streaming melalui website dan sosmed media, serta mitra KBS Bahasa Indonesia yang berperan mengarahkan teknik pengisi acara dan komentator saat perlombaan berlangsung. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Bapak Ibu, yang selalu kita tinggalkan karena kita lupa. Ketika kita melaksanakan kegiatan bersama anak itu kadang-kadang kita lupa mendokumentasikan. Seharusnya kita itu tadi dibentuk kepanitiaan pada acara tersebut. Nanti anak itu ada yang kita pilih memang bagian dia hobinya memang sukanya bagian IT seperti itu. Nah, mereka dijadikan dokumenter atau tukang mendokumentasikan kegiatan live streaming. Jadi kegiatan itu berlangsung live gitu, ditonton oleh pihak ramai. Nah, itu kita harus mulai melakukan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang yang kita upload kan yang kejadian yang sudah terjadi direkam di video baru diupload. Nah, alangkah baiknya nanti kegiatan kedepannya kita melibatkan mereka untuk mendokumentasikannya secara live, secara langsung seperti itu.
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah 65 orang. Siswa yang terlibat itu kelas 8 terdiri dari 8 kelas berjumlah 224. Siswa akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Sekolah memiliki area lapangan yang luas. Sekolah memiliki jaringan internet yang bagus, bisa nanti kita pakai untuk mendokumentasikannya. Kemudian sarana dan alat yang tersedia juga sudah lengkap untuk melaksanakan turnamen dagongan ini. Nah, tentu Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu tahu nggak turnamen dagongan, permainan dagongan itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu, permainan ini dari bambu yang sekitar 4 meter bambu ini. Nah, kalau main tarik tambang Bapak Ibu, kita narik bawa orang ke tempat kita, betul Bapak Ibu? Tarik ke dalam, siapa yang masuk ke tempat kita berarti dia menang kan gitu. Sekarang permainan dagongan ini sistemnya dorong ke depan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nak coba boleh kita tanding 17 Agustus. Dan jadi Bapak Ibu nantinya seperti tim tarik tambang. Nah, nanti siapa yang kita masuk ke lahan dia, kita yang menang. Jadi kita sistemnya mendorong, bukan menarik, mendorong ke depan. Bapak Ibu bayangkan sendiri kita mendorong bambu dengan orang dorong, kita dorong, bagaimana jadinya? Seperti itu. Jadi permainannya sistemnya seperti itu Bapak Ibu. Dan ini permainan ini dikenalkan kenapa? Untuk agar kita memberikan mereka pengajaran bahwa banyak sekali permainan tradisional di seluruh Indonesia nih. Jadi apa yang kita dapat manfaatkan di daerah kita, misalnya kan daerah kita juga banyak bambu, ya kan, banyak bambu Bapak Ibu. Nah itu kita manfaatkan untuk sebagai media di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, ini adalah rencana evaluasi saya nanti Bapak Ibu, yaitu tahapan-tahapannya. Pertama, tujuan pembelajaran. Nanti saya akan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran saya di dalam SEM ini berhasil atau tidak. Kemudian nanti ada umpan balik dari siswa, ada refleksi dari guru, ada evaluasi kinerja, ada evaluasi penerapan konsep 5P, kemudian ada evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Seperti itu Bapak Ibu ini. Jadi setiap kegiatan memang harus dievaluasi atau direfleksikan seperti itu Bapak Ibu. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi di lapangan, ini yang paling pertama. Pengelolaan waktu, jadwal yang padat terkadang menjadi keterbatasan dalam itu sangat mempengaruhi dalam penyelenggaraan. Kemudian faktor alam, karena ini kegiatannya di luar, di lapangan, jadi kondisi di lapangan juga tidak bisa kita pastikan dengan pengaruh kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah. Kemudian motivasi peserta didik. Nah, untuk meningkatkan motivasi mereka di sini Bapak Ibu memang agak sedikit sulit, tapi itulah yang menjadi tantangan untuk saya Bapak Ibu. Kemudian manajemen tim. Nah, bagaimana memanajemen, membuat kepanitiaan ini bekerja secara aktif, itu juga menjadi tantangan buat saya. Nah, kemudian untuk mengevaluasi dan umpan balik nanti juga akan memberikan suatu tantangan bagi saya, bagaimana mereka mengevaluasi atau merefleksikan hasil dari program ini. Kemudian keterlibatan orang tua, ini juga terkadang kurangnya dukungan dari orang tua. Bagaimana saya agar ini tidak terjadi? Solusinya adalah ini solusi perkiraan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu saya harus menjadwalkan yang lebih efisien lagi. Saya harus berkolaborasi dengan pihak sekolah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui penguatan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik yang terjadi. Kemudian memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta, berkomunikasi dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan dari program saya ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah angkatan dari Kabupaten Karimun yang lolos di PKG PJOK angkatan pertama ini Bapak Ibu, Sekepi. Nah, ini kemarin Bapak Ibu kami sudah mempraktekkan SEM, model SEM ini memang SEM ini kalau benar-benar kita laksanakan memang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua apa yang kami buat di sini, mulai dari spanduk dan segala macam itu memang dibuat bukan mesan-mesan di tempat printer itu, printing seperti itu Bapak Ibu. Jadi spanduk itu memang mereka buatnya dari karton sendiri, dari kardus sendiri. Piala Bapak Ibu,
Piala juga kami buat dari botol, itu Bapak Ibu. Piala dari botol bekas, hanya bermodalkan barang bekas semuanya. Nah, namun di dalam permainan itu sangat luar biasa asiknya. Kenapa? Karena bukan ya anak yang dilihat itu bukan dari segi apa yang ada, tapi mereka menikmati apa yang ada seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh-contohnya tuh kontingen. Jadi nanti permainan ini Bapak Ibu, kita mengajarkan kepada mereka di dalam model SEM ini bagaimana perayaan aslinya di masyarakat itu seperti apa gitu. Misalnya kan kalau mau tanding ya OSM itu ada kontingen, ada perkenalan pemain dan segala macam. Itu dimulai dari awal sampai akhir. Akhirnya bukti nyatanya seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana mereka bertanding awalnya segala macam. Itulah sebenarnya itu yang kita kenalkan kepada mereka. Bagaimana kami berbagi peran di sini. Yang tadinya tak bisa main, dia jadi manajer, konon-konon, dia jadi pelatih, konon-konon, seperti itu. Jadi mereka jadi semuanya punya apa? Punya peran. Nah, semuanya punya peran gitu. Nah, itu Bapak Ibu, itu juga bisa kita jalankan kepada pembelajaran yang lain. Kenapa? Karena itu tidak membuat mereka ikhlas untuk melakukan, karena hanya terpaksa aja Bapak Ibu. Nah, jadi saya berpikir lagi kembali dengan modelnya SEM ini, saya melibatkan mereka semuanya walaupun bukan di IT, tapi mereka punya keterlibatan. Nah, disitulah ya sedikit banyaknya tentang pendidikan yang berpihak kepada murid yang saya pahami seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah backnet yang kami jadikan medali konon-kononnya seperti. Nah kemudian itu piala, nah itu boneka itu Bapak Ibu, itu kebetulan ada anaknya yang ikut peserta itu, anaknya bawa boneka dan pinjam saja. Yang penting apa yang ada itu kami manfaatkan seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang akan nantinya kita ajarkan kepada anak bahwa apa yang ada di sekeliling kita, nah ini yang kita manfaatkan seperti itu. Memang Bapak Ibu ini tidaklah hal yang mudah, Nah namun kalau saya pernah terapkan kemarin kepada anak seperti itu, ketika anak bermain bola, kadang-kadang kan saya mengambil nilainya sesuka hati saya gitu Bapak Ibu. Saya yang nilai, saya pokoknya gini nilainya. Saya coba Bapak Ibu memberikan mereka kepercayaan untuk menilai temannya bermain. Mereka yang 10 bermain, 10 menilai. Dari mulai sikapnya, dari mulai keterampilannya dan segala macam. Ternyata Bapak Ibu, apa yang mereka nilai memang tidak jauh beda dengan yang saya nilai. Saya nilai juga Bapak Ibu. Ternyata mereka juga memberikan bisa melakukannya gitu. Karena saya tuh coba sebenarnya Bapak Ibu. Mereka ternyata bisa juga menilai secara dengan mata panjang mereka tanpa saya mengatakan atau menjelaskan apa yang harus nilainya seperti apa. Mereka hanya melihat kriterianya, ini yang harus dinilai ini. Ternyata yang tadi kawannya itu main mulutnya berbicara yang kotor, ternyata memang dia buat di situ memang nilainya jadi bagus. Kenapa alasannya? Saya buat di situ. Dia suruh dia buat alasannya kenapa? Dia menulis di situ si A ini tadi bercakap ini, bercakap itu, bercakap ini. Nah, makanya nilainya ini katanya seperti itu. Nah dari situ hal yang kecil sekali bagi saya, namun saya merasakan bahwa mereka memang patut untuk dilibatkan dalam kita menilai seperti itu Bapak Ibu. Bukan hanya kita sebagai diktator yang hanya kita saja yang menilai mereka atau mengejudge mereka seperti itu. Mereka juga butuh penghargaan dengan memberikan kepercayaan kepada mereka seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tentu Bapak Ibu kenal Ibu Mariana, kepala BGP, ini ketua dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik Ibu Penggerak atau PKG dan segala macam. Seperti itu, ini yang namanya Ibu Mariana. Lanjut Kak. Oke, ini saat permainan tadi Bapak Ibu. Jadi ada pemain. Saya dari situ jadi pelatih. Ada jadi manajer. Yang di sebelah sini ini Bapak Ibu, ini spanduk. Ini spanduk buat dari karton bekas. Karton bekas kami nempel-nempel seperti ini. Ada sisa-sisa itu dipungut. Kami memang di situ tidak difasilitasi. Ini alatnya buatlah, tidak. Tapi kami disuruh mencari sendiri dengan
yang kami posisinya lagi di dalam hotel, cari sendiri apa yang mesti bisa dibuat untuk pelaksanaan pertandingan ini, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah jadi program saya seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan, dapat dipraktekkan. Nah nanti perencanaan saya nanti untuk aksi nyatanya, saya akan membuatkan event pertandingan yang mana nanti mulai dari susunan acaranya nanti saya butuhkan dari KBS Bahasa Indonesia, kelompok belajar bahasa Indonesia, seni budaya, budaya Melayu. Nah, itu saya butuh kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang ada di sini juga sekalian semuanya. Terutama juga wali kelas sebagai pendukung kegiatan ini juga nantinya. Dan tentunya Bapak Ibu, kegiatan ini tidak memerlukan biaya. Karena apa? Karena semua akan difasilitasi sesuai dengan aset yang ada di sekolah, seperti itu. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang hari ini sudah mau mendengarkan rencana tidak lanjut dari program yang ingin saya buat ini. Yang paling utama adalah tentunya bersama-sama kita mencerdaskan generasi bangsa, memberikan pengajaran yang berpusat kepada murid, memberikan kepercayaan kepada mereka. Sama-sama lah kita membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Itu yang paling utama. Baiklah, saya mohon maaf jika ada tersalah dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang salam olahraga, jaya, 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 yes, itu ya Bapak Ibu. Salam olahraga, jaya, 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 yes. Mantap, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang bisa bergabung, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Mariani SPD. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf terdapat kesalahan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.